Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumastio Agil Aurido dan teman saya Chandra Rangkuti ingin menjelaskan bagaimana cara-cara dalam menservis serta alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam menservis AC. Kebetulan tugas kewirausahaan kami proposal bisnisnya tentang servis AC. Nah, nanti kita akan jelaskan alat-alatnya dan juga cara-caranya ya. Oke. Nah, tanpa langsung berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasan pertama, yaitu bahan-bahan atau peralatan yang digunakan dalam servis AC. Yang pertama, jet pump yang digunakan untuk menyemprot partikel-partikel debu AC indoor dan outdoornya. Plastik steam AC untuk melindungi mengalirkan bekas air cucian unit AC yang kotor. Ember atau bak air untuk menampung air bekas pencucian AC. Yang kedua, peralatannya yaitu termometer. Fungsi termometer yaitu untuk mengukur suhu. Kerja dari termometer berdasarkan efek pemuaian dan penyusunan dari air raksa. Untuk termometer model digital tidak menggunakan air raksa, tapi menggunakan sebuah sensor. Yang ketiga, manifold guard atau gauge manifold. Gauge manifold merupakan alat untuk mengukur tekanan refrigeran atau freon dalam sistem pendinginan AC dan refrigerator kulkas atau freezer, baik pada saat pengisian maupun pada saat beroperasi. Yang dapat dilihat pada gauge manifold adalah tekanan evaporator atau tekanan isap atau suction kompresor dan tekanan kondensor atau tekanan keluaran discharge kompresor. Terdapat dua macam gauge manifold antara lain gauge manifold 2 laluan dan gauge manifold 4 laluan. Keempat, cermin atau dental mirror dan magnet set. Fungsi cermin pada servis mesin pendingin AC refrigerator untuk memeriksa hasil pengelasan pipa atau mencari kebocoran pada tempat yang sukar dilihat. Pada pemegangnya juga yang diberi lampu baterai sehingga dapat memeriksa tempat-tempat yang gelap. Yang kelima, tang ampere. Fungsinya untuk mengukur besarnya arus dan tegangan pada kompresor AC kulkas atau freezer. Yang keenam, pompa vakum. Diperlukan untuk mengosongkan refrigeran dari sistem pendingin sehingga dapat menghilangkan gas-gas yang tidak terkondensasi seperti udara dan uap air. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kerja mesin refrigerasi karena uap air yang berlebihan dalam sistem pendingin AC dan refrigerator dapat memperpendek operasi filter, dryer, dan penyumbatan khususnya pada bagian sisi tekanan rendah seperti katup ekspansi atau pada pipa kapiler kulkas dan freezer. Adanya air juga menyebabkan korosi, penimbunan kerak, dan menyebabkan volume sistem pendingin menjadi asam. Untuk proses vakum yang baik, pompa vakum harus mampu mengosongkan sampai dengan tekanan 20-50 mikron air raksa. Untuk melihat tekanan vakum diperlukan alat pengukur tekanan vakum yang dapat mengukur tekanan 5-5000 mikron Hg. Yang ketujuh, alat pendeteksi kebocoran. Deteksi kebocoran dapat dilakukan dengan menggunakan pendeteksi refrigeran elektronik atau leak detector, atau bila tidak mempunyai alat pendeteksi kebocoran freon atau leak detector bisa dilakukan dengan konvensional, yaitu dengan media gas, nitrogen, dan air sabun. Yang kedelapan yaitu las atau brander. Fungsi untuk menambal, menyambung atau melepas sambungan pipa pada sistem pendingin AC dan refrigerator. Yang kesembilan,
yaitu refrigerant atau freon. Pada AC split menggunakan refrigerant R22, sedangkan kulkas pada freezer menggunakan refrigerant R134A. Pada refrigerator model lama masih menggunakan R12. Sesuaikan jenis refrigerant dengan spesifikasi pendingin yang Anda kerjakan. Yang ke-10, pemotong pipa atau tubing cutter. Alat pemotong pipa ada dua macam, yaitu tubing cutter dan hacksaw gergaji. Yang perlu diperhatikan dalam memotong pipa adalah jangan sampai kotoran-kotoran yang bekas pemotongan masuk dalam sistem pendingin, karena akan merusak mesin pendingin. Untuk memotong pipa dengan tubing cutter, pipa dimasukkan antara roller dan cutting wheel. Sectioning top berfungsi untuk menyesuaikan dengan diameter pipa yang dipotong. Tubing cutter bisa berubah fungsinya jika cutting wheel pada alat tersebut ditukar dengan roda penekan yang tumpul. Fungsinya untuk menekan pipa tembaga hingga sebagian dari pipa tersebut diameter mengecil hingga dapat disambung dengan pipa yang lebih kecil diameternya. Yang ke-11, flaring tool atau pengembang pipa dan swagging tool pembesar pipa. Flaring tool atau pengembang pipa fungsinya untuk mengembangkan ujung pipa agar dapat disambung dengan sambungan berulir atau flare fitting. Flaring tool terdiri dari dua buah blade yang disatukan dengan baut dan mur kupu-kupu atau wing nut. Kedua blok ini membentuk lubang dengan bermacam-macam ukuran pipa yang dapat diselipkan 3/16 atau 5/8 atau chamfer. Selain itu, flaring tool juga mempunyai sebuah jok yang terdiri dari kaki-kaki yang dapat diselipkan pada blok yang mempunyai sebuah baut. Swagging tool atau pembesar pipa. Swagging tool fungsinya untuk membesarkan ujung-ujung pipa agar dua pipa yang sama diameternya dapat disambung dengan solder timah. Pembengkok pipa atau bending tool. Pembengkok pipa berfungsi untuk membengkokkan pipa AC, refrigerator, kulkas, freezer agar tidak gepeng atau rusak. Pembengkok pipa yang biasa dipakai pada sistem dingin adalah pembengkok pipa dengan pegas. Ketika pembengkok pipa pegas ada dua macam, yaitu pegas di dalam atau inside spring dan pegas di luar atau outside spring. Pegas di dalam dipakai untuk membengkok ujung-ujung pipa, dengan pegas di luar dipakai untuk mengembangkan bagian tengah. Yang ke-13 yaitu pembuntu pipa atau pinch off plier. Pembuntu pipa atau pinch off plier berfungsi untuk menggencet pipa pada mesin pendingin agar buntu, tetapi tidak boleh bocor atau patah. Untuk pekerjaan tersebut, model yang umum dipakai untuk servis AC dan refrigerator adalah pinch off plier atau fish grip. Yang ke-14 yaitu alat-alat umum atau kunci-kunci atau wrench. Kebanyakan pada instalasi AC dan servis refrigerator, kulkas, freezer membutuhkan penggunaan berbagai tipe kunci untuk servis atau memperbaiki mesin pendingin. Biasanya menggunakan jenis sebagai berikut, yaitu test pen. Yang kedua, tang kombinasi atau tang buaya, kunci pas 12-13 untuk pemasangan dinable bracket outdoor, kunci 8 untuk membuka tutup kompresor, dan lain-lain seperti pada gambar yang kita tunjukkan. Inilah beberapa alat-alat yang dibutuhkan ketika kita ingin melakukan servis AC. Nah, setelah pembahasan alat-alat ini, kita kemudian akan menunjukkan bagaimana cara menservis AC baik dari indoornya maupun outdoornya. Oke, ini cara dalam menservis AC. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu membuka cover atau tutup AC.
Nah, ini penampakan kondisi di cover AC-nya ya teman-teman. Di sini terlihat debunya luar biasa teman-teman, banyak sekali. Ini kemungkinan kurang lebih 7 bulan tidak pernah diservis AC-nya, yang jadi seperti ini ya teman-teman. Ini baru pertama kali diservis ya teman-teman. Setelah semuanya dilepas, kemudian kita akan melakukan penyemprotan pada bagian indoor AC-nya. Setelah semuanya selesai terpasang plastik penampungannya, selanjutnya kita akan menyemprot indoor AC-nya menggunakan deterjen atau zat cleaner yang dilakukan sampai bersih ya teman-teman, hingga debu-debu yang di dalam indoor ini semuanya terlepas dan AC menjadi bersih. Kalau bisa dalam menservis AC ini kita menggunakan air yang tekanannya cukup tinggi ya, makanya menggunakan water jet. Fungsinya itu tadi untuk melepaskan debu-debu yang menempel pada bagian indoor AC. Setelah bagian atasnya bersih, nanti kita akan menyemprot juga bagian dalamnya atau blower yang terdapat pada indoor AC ini ya teman-teman. Semprot sampai bersih semuanya, sehingga kalau semuanya bersih kan kita bisa menjamin kualitas servis kita, dan juga pelanggan tetap percaya sama kita kalau kita itu melakukan servisnya dengan baik dan benar, dan kotoran-kotoran yang ada pada AC pun bersih semuanya. Itulah kami lebih mengutamakan menjaga langganan dan kepercayaan pelanggan kami, makanya kami betul-betul membersihkan pada bagian indoor ini. Setelah bagian indoor selesai, kita akan mencuci bagian covernya teman-teman. Ini bagian filter yang terdapat pada covernya.
Nah, setelah selesai semua, dan inilah hasilnya teman-teman, filter kotor AC sudah bersih. Jadi AC tampak bersih dan cantik lagi ya, seperti baru. Setelah selesai penyemprotan covernya, selanjutnya kita mengelap bagian sumber AC ini dengan menggunakan KDBU untuk mengeringkan sehingga atau tetesan air yang masih membasahi pada bagian indah AC ini ya teman-teman. Setelah semuanya sudah dipastikan bersih dan kering, dan selanjutnya kita pasang covernya lagi ya. Dan setelah covernya terpasang, nanti kita akan menservis bagian ordernya. Selanjutnya kita bersihkan ordernya teman-teman. Ini kita lakukan penyemprotan pada saringan-saringannya sampai tembus pandang ya teman-teman. Biasanya di sini banyak kali debu yang menempel. Nah, setelah bagian saringannya pada bagian samping, kita lanjutkan kepada bagian belakang. Pastikan semuanya tembus ya teman-teman, sampai tembus lah pokoknya dalam melakukan penyemprotannya. Jadi agar kita pastikan debu-debu yang lengkap pada saringan ini sudah bersih ya semuanya. Nanti setelah saringannya bersih, selanjutnya kita lakukan penyemprotan pada cover ordernya dan bagian pipanya agar semuanya bersih dari debu, dan juga nanti udara yang dihasilkan bisa lebih dingin. Kebetulan pada AC yang ini kita hanya melakukan servis saja. Nanti akan saya tunjukkan contoh memvakum AC. Tujuan memvakum yaitu agar membuat saluran pipa bersih dari penyumbatan dan juga tidak membuat oli kompresor kotor, sehingga umur AC kita bisa lebih panjang masa penggunaannya, dan juga tidak ada penyumbatan pada saluran pipa.
Setelah saya tunjukkan cara memvakum, nanti akan saya tunjukkan contoh dalam melakukan penambahan freon pada AC agar AC kita menjadi lebih dingin dan sejuk ya pastinya teman-teman. Nah, inilah contoh penambahan freon pada AC. Kebetulan yang kita pakai ini adalah freon R22 sesuai dengan konsumsi AC yang dibutuhkan. Dalam pengisian freon juga harus diperhatikan tekanannya teman-teman, tidak boleh lebih karena bisa menyebabkan kompresor AC jebol, dan juga tidak boleh kurang karena bisa menyebabkan kurang dinginnya udara yang dikeluarkan oleh AC. Mungkin sampai sini saja video yang dapat kami tampilkan tentang bagaimana cara atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam menservis AC. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf